Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andari Lisnawati dari Program Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga lanjutan. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama dari segitiga lanjutan, teori Pythagoras, segitiga istimewa, teorema kekongruensi segitiga, ketaksamaan segitiga, dan yang terakhir ketaksamaan segitiga. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu teori Pythagoras. Oke, teori Pythagoras. Sebelum kita ke teoremanya, di sini dalam contoh 1 sampai 3, di sini example 1, example 2 dan example 3, cara menemukannya dengan menghitung luas satuan kecil untuk menunjukkan bahwa luas daerah kotak A dan B sama dengan luas daerah persegi pada sisi miring persegi C pada sisi miring. Jadi luas kotak A di sini dan luas kotak B itu adalah sama, jumlah dari ini adalah sama dengan persegi pada C. Di sini kita dapatkan luas daerah persegi yang dibentuk dari sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas daerah persegi yang dibentuk dari kaki-kaki segitiga tersebut. Kita memasuki teorema yang pertama, 7.1. Jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka kuadrat dari panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya. Oke, kita akan membuktikan dari teorema 7.1. Di sini diketahui segitiga siku-siku A, ini yang saya tunjukkan, di gambarnya sudah tersedia, segitiga A, B, C. Dengan panjang sisi miringnya adalah sisi C, dan panjang kaki-kakinya adalah A dan B. Kita akan membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi kaki-kakinya. Ini dari segitiga ACB, kita akan bentuk seperti ini. Kita buat sebuah persegi di mana ini awal mulanya segitiga ACB. Akan kita bentuk sebuah persegi. Persegi ini yang tidak bergaris putus-putus, yang bersisikan C, di mana persegi ini terdiri dari 4 segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Jadi persegi ini terdiri dari 4 segitiga, segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Dan keempat-empatnya kongruen dengan segitiga ACB. Selain itu, persegi ini terdiri dari sebuah persegi kecil, ini persegi kecil di tengah-tengahnya, yang panjang sisinya adalah sisi A dikurangi B, A dikurangi B. Ini didapatkan dari segitiga yang kongruen tadi. Kita buktikan, luas daerah persegi yang besar sama dengan persegi ini, 4 kali luas daerah segitiga ditambah luas daerah persegi yang kecil. Oke, luas daerah persegi yang besar sama dengan C kuadrat. Luas persegi hasilnya sisi kali sisi, karena di sini kebetulan sisi persegi C, kita masukkan C kuadrat. Sama dengan 4 dikali luas dari segitiga setengah alas kali tinggi. Ini kita tulis sesuai sisi dari segitiga.
4 kali setengah A kali B ditambah A dikurangi B kuadrat dari sisi perseginya. Kita hitung aljabar biasa, C kuadrat sama dengan 4 dikali setengah AB, kita bisa sederhanakan jadi 2AB ditambah, kita faktorkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Kita bisa kurangkan dia yang sejenis, 2AB dikurangi 2AB 0, sehingga sisanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Teorema 7.2 dari ini, jika segitiga ABC mempunyai panjang sisi-sisinya A, B, dan C, serta C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kita lanjut ke subbab pembahasan yang kedua, segitiga-segitiga istimewa. Segitiga-segitiga istimewa ini kita akan membahas dua segitiga. Yang pertama, sebuah segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat dibentuk oleh dua sisi dan sebuah persegi dan sebuah diagonal. Jadi di sini segitiga ini adalah segitiga yang dibentuk oleh persegi, dua sisi persegi AC dan CB beserta diagonal persegi AB. Itu segitiga istimewa yang pertama. Segitiga istimewa yang kedua adalah segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, di mana segitiga ini dibentuk oleh sebuah garis tinggi yang berada di dalam sebuah segitiga sama sisi. Jadi ini ada segitiga ABD, di mana segitiga ini adalah segitiga sama sisi. AC ini adalah garis tinggi, sehingga segitiga istimewa kita dapatkan dari garis tinggi dari segitiga sama sisi. Kita akan buktikan segitiga istimewa yang pertama. Di sini terdapat teorema 7.3. Panjang sisi miring sebuah segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah akar 2 kali panjang kakinya. Oke, kita sudah tersedia sebuah gambar. Diketahui segitiga siku-siku ACB 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, di mana panjang AC ini AC sama dengan X dan panjang CB sama dengan X. Sama-sama X karena segitiga ini terbentuk dari sebuah persegi. Kita akan buktikan bahwasanya sisi miring AB sama dengan X kali akar 2. Oke, untuk membuktikannya, karena kita sudah tahu teorema Pythagoras, bahwa teorema Pythagoras adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegak. Jadi AB kuadrat sama dengan sisinya AC kuadrat ditambah CB kuadrat, ini X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Sehingga AB sama dengan X akar 2. Jadi teorema ini terbukti. Teorema segitiga istimewa selanjutnya 7.4. Sebuah segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, panjang kaki yang lebih panjang adalah setengah akar 3 kali panjang sisi miringnya, atau akar 3 kali panjang sisi lebih pendek.
Kita akan buktikan. Diketahui segitiga ACD sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Panjang AD adalah X dan panjang CD adalah setengah X. Kita akan buktikan bahwa AC sama dengan akar 3/2X. Bukti, dengan menggunakan teorema Pythagoras kembali, kita menuliskan X kuadrat sisi miring sama dengan AC kuadrat ditambah setengah X kuadrat. Kita pindah ruaskan operasi aljabar. AC kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 1/4X kuadrat. Didapatkan AC kuadrat sama dengan 3/4X kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar 3/2X. Jadi teorema 7.4 terbukti. Kita ke subbab berikutnya, yaitu teorema konkurensi segitiga. Di teorema konkurensi segitiga ini kita akan membahas ketiga segitiga tersebut. Yang pertama, teorema 7.5, garis-garis sumbu dari sisi sebuah segitiga saling berpotongan di O, yang mana jaraknya sama dari ketiga titik puncak segitiga. Kita akan buktikan dari teorema ini. Diketahui segitiga ABC dengan garis sumbu L, garis sumbu L aksen, dan L double aksen. Sebelum kita lanjut, untuk mengingat-ingat apa itu garis sumbu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk mempermudah pemahaman kita, garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Jadi ini digambar, garis ketiga ini adalah yang dinamakan garis sumbu. Jadi garis ini adalah garis yang dia membagi ruas garis KM menjadi sama panjang. Jadi ini dan ini sama panjang dan garisnya dia tegak lurus terhadap ruas garis KM. Itu adalah pengertian dari garis sumbu. Kita kembali ke pembuktian teorema. Kita akan buktikan bahwa garis sumbu L, ini garis sumbu L adalah garis sumbu L, garis sumbu L aksen, dan garis sumbu L double aksen bertemu di titik O, dan OA sama dengan OB sama dengan OC. Oke, kita akan buktikan. Bukti yang pertama, L adalah garis sumbu pada ruas garis AB. Ini sudah diketahui. L ini. L aksen adalah garis sumbu BC. L aksen. Nah, di sini yang ketiga, garis sumbu L dan L aksen berpotongan di titik O. Ini karena jika ruas garis AB tidak sejajar dengan ruas garis BC, AB tidak sejajar dengan BC, maka garis sumbu L juga tidak sejajar dengan garis sumbu L aksen. Selanjutnya, OA sama dengan OB dengan alasan sebuah titik pada garis sumbu sama dengan jaraknya dari ujung-ujung titiknya. Jadi kita tadi punya L ini adalah garis sumbu, sehingga AO ini O dan OB ini adalah panjangnya sama. Terus OB sama dengan OC. OB sama dengan OC.
Ini adalah sebuah titik pada garis. Lanjut, bahwa OB sama dengan OC itu adalah sifat transitif. Terus titik O terletak pada sumbu dari ruas garis AC. Ini dengan alasan sama di atas tadi, sebuah titik yang jaraknya sama dari dua titik adalah terletak pada garis sumbu suatu segmen itu. Dan terakhir, O terletak pada garis sumbu L aksen dan L double aksen, dan OA sama dengan OB dan OC. Ini kita bisa ulangi dari pernyataan 4-8. Lanjut ke teorema 7.6. Garis-garis bagi dari sudut-sudut pada sebuah segitiga saling bertemu pada satu titik I yang jaraknya sama dari ketiga sisi segitiga. Kita akan buktikan teorema 7.6 ini. Di sini sudah tersedia gambar segitiga A, B, C. I adalah garis bagi dari sudut A. Ini I adalah garis bagi sudut A. I aksen adalah garis bagi dari sudut B. I double aksen adalah garis bagi dari sudut C. Sehingga I aksen dan I double aksen berpotongan pada titik I. Ini berpotongan di tengah. Kita akan buktikan bahwa panjang sisi dari garis bagi ini adalah sama dari ketiga sisi, yaitu kita akan buktikan bahwa IZ sama dengan IY sama dengan IX. Sebelum kita membuktikan, kita ingat-ingat dulu apa itu garis bagi, meskipun di sini sudah jelas ya apa itu garis bagi, supaya mempermudah teman-teman. Jadi garis bagi itu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan menjadikannya dua sudut sama besar. Ini AD ini adalah garis bagi sehingga sudut BAD sama dengan sudut DAC. Kita kembali ke pembuktian teorema. Langsung saja, ini kita sudah diketahui, tadi sudah saya bacakan. Langkah selanjutnya kita akan buat garis IX, ini garis IX tegak lurus dengan sisi segitiga AB. Kita buat sebuah garis ini IX. Terus dan garis IY, kita buat sebuah garis IY, dia tegak lurus terhadap sisi segitiga BC. Akan kita buktikan bahwasanya IX kongruen dengan IY. Kita perhatikan segitiga IXB, ya, segitiga yang saya tunjukkan, IXB, segitiga ini, dan segitiga IYB, dua segitiga ini. Selanjutnya, sudut XBI kongruen dengan sudut YBI. Jadi sudut ini yang saya tunjuk dengan kursor, dia kongruen dengan sudut YBI yang ini. Ini dengan alasan bahwa karena BI itu adalah garis bagi, sehingga dia membagi kedua sudut di titik ini. Terus lanjut, sudut IXBI kongruen dengan sudut IYBI. Ini jelas karena kita tadi buat sebuah garis IX dan IY, dia saling tegak lurus sehingga akan membentuk sudut 90 derajat. Lanjut, sudut XIB ini dan sudut YIB dan ini itu juga dia saling kongruen dari jumlah seluruh sudut dari segitiga. Ya, dari itu kita dapat buktikan ya. Kita dapatkan ini ada sudut sama sudut, sehingga sudut kita dapatkan bahwa segitiga IXB kongruen dengan segitiga IYB, sehingga IX kongruen dengan IY, CP/CTC. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Lanjut, selanjutnya kita buat sebuah garis IZ di mana dia tegak lurus terhadap sisi segitiga AC. Akan kita buktikan bahwa
IZ kongruen dengan IX atau IX kongruen dengan IZ. Kita perhatikan segitiga ZAI, ini segitiga yang pertama, dan kongruen segitiga ZAI dan segitiga XAI. Ini segitiga XAI. Ini segitiga yang kedua. Sudut ZAI, ini sudut ZAI kongruen dengan sudut XAI. Ini ya. Alasannya karena AI ini adalah garis bagi, sama dengan keterangan atas tadi. Terus sudut ZAZI, sudut AZI, dan sudut AXI ini sama-sama 90 derajat. Karena ruas garis IX dan IZ tadi kita buat tegak lurus. Terus ZIA, sudut ZIA dan sudut AIY ini kongruen karena jumlah dari sudut segitiga. Jadi kita dapatkan segitiga AZI kongruen dengan segitiga AXI. Ini dari sudut. Sehingga IZ kongruen dengan IX, CPC-TC. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 kita substitusikan sehingga kita peroleh bahwa IX sama dengan IY dan IZ. Sehingga teorema tersebut terbukti bahwasanya ketika ada sebuah garis bagi, dia bertemu pada satu titik dan titik itu berjarak sama dari ketiga sisi seperti itu. Oke, dari teorema 7.5 dan 7.6, ini adalah pusat dari lingkaran yang memiliki hubungan khusus dengan segitiga. Kita bisa ambil dua ini istilah. Lingkaran dengan pusat O terdiri dari tiga sisi segitiga ABC. Pusat adalah titik potong dari segaris tegak lurus. Jari-jari adalah OA. OA. Sehingga lingkaran ini disebut sebagai circumscribed circle. Yang kedua, lingkaran dengan pusat I menyentuh setiap sisi segitiga RST di tepat satu titik. Pusat adalah titik potong garis bagi segitiga. Jadi dari garis bagi segitiga ini kita dapatkan satu titik dan titik ini menjadi titik pusat pada lingkaran. Nah, jari-jarinya ini adalah jari-jari IW. Sehingga lingkaran dengan pusat ini I disebut incredible circle. Teorema 7.7, garis-garis tinggi dari sebuah segitiga saling berpotongan di satu titik. Jadi ada garis tinggi, 3 garis tinggi, dia akan berpotongan di satu titik. Untuk setiap segitiga di sana ada 3 ruas garis yang disebut sebagai garis berat. Kita dapatkan definisi 7.1, garis berat dari segitiga adalah gabungan ruas garis sebuah simpul ke titik tengah dari sisi yang berhadapan. Teorema 7.8, garis-garis berat dari sebuah segitiga berpotongan pada sebuah titik yang mana panjangnya adalah 2/3 dari panjang setiap titik ke sisi di hadapannya. Ini kita ingat-ingat garis berat terlebih dahulu, kita ulangi definisi yang di depan tadi. Untuk lebih jelasnya, garis berat adalah ruas garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik tengah yang terletak pada sisi yang berlawanan. Jadi garis berat ini dari titik puncak, dia menghubungkan ke titik tengah sisi di hadapannya, sehingga CF ini adalah garis berat. Ruas AF ini adalah sama dengan ruas FB. Jadi dia membagi 2 sisi di hadapannya. Sama dengan AD, ini juga garis berat. CD dan DB ini juga sama panjang. Kita ke subbab berikutnya, ketaksamaan segitiga.
Di sini ketaksamaan segitiga nanti akan menghasilkan postulat ketaksamaan segitiga. Sebelum ke ini, kita perhatikan segitiga ini. Panjang AB pada segitiga ABC ini, panjang AB kurang dari panjang AC ditambah panjang CB. Kita ke sisi AC, panjang AC kurang dari panjang AB ditambah panjang CB. Panjang CB kurang dari panjang AB ditambah panjang AC. Dari ketiga segitiga ini, kita dapatkan postulat ketaksamaan segitiga bahwasanya jumlah dari panjang dua sisi segitiga adalah lebih besar dari panjang sisi ketiganya. Jadi kalau ada dua segitiga dia dijumlahkan, pasti dia akan lebih besar daripada sisi segitiga yang ketiga. Kita ambil contoh ini. Sisi AB adalah 40 mm, sisi BC 32 mm, dan sisi AC 60 mm. Dari postulat ketaksamaan segitiga, kita bisa buktikan kita bisa ambil dari ini. 40 ditambah 32, 40 ditambah 32, dia jumlahnya akan lebih besar daripada sisi yang ini, AC 60. Sama halnya dengan ini, 40 ditambah 60, 40 ditambah 60 akan lebih besar daripada 32, karena ini 100, pasti lebih besar dari 32. Dan yang terakhir, 60 ditambah 30 akan lebih besar dari 40. Ini dari kesimpulan postulat ketaksamaan segitiga. Oke, ketaksamaan pada segitiga, teorema 7.9. Jika besar dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang lebih kecil adalah kurang dari panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang lebih besar. Kita akan buktikan teorema ini. Diketahui segitiga ABC, ini gambarnya ABC, besar sudut B, ini besar sudut B, kurang dari besar sudut A. Kita akan buktikan bahwa AC kurang dari BC. Oke, kita akan buktikan pernyataan yang pertama, besar sudut B kurang dari besar sudut A. Diketahui terdapat titik D pada ruas garis BC sehingga besar sudut BAD sama dengan besar sudut B. Ini adalah postulat protraktor. Yang ketiga, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD. Ini jika dua sudut pada segitiga adalah kongruen, maka sisi yang berhadapan dengannya adalah kongruen. Karena tadi sudut A dan sudut B dia adalah sudut yang kongruen. Makanya ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD. Selanjutnya AC kurang dari AD ditambah DC. Ini adalah postulat ketaksamaan segitiga. Terus AD ditambah DC sama dengan BD ditambah DC. Di sifat penjumlahan yang sama. 7. BD ditambah DC sama dengan BC. Ini adalah definisi antara pada titik. Sehingga AC kurang dari BC. Dari substitusi sehingga dia adalah terbukti. Teorema 7.10. Jika panjang dua sisi segitiga tidak sama, maka besarnya sudut yang berhadapan dengan sisi yang lebih pendek adalah kurang dari besarnya sudut yang berhadapan dengan sisi yang lebih panjang. Kita akan buktikan di sini diketahui segitiga ABC
dengan AC kurang dari BC. AC kurang dari BC. Buktikan bahwa besar sudut B kurang dari besar sudut A. Ini sudut AC kurang dari BC dari diketahui. Yang kedua, terdapat titik D pada ruas garis BD. Ini adalah postulat protraktor. Besar sudut CAD sama dengan besar sudut CAD. Besar sudut CAD sama dengan besar sudut BCD ditambah besar sudut DBC. Sehingga besar sudut CAD lebih dari besar sudut DBC. Ini dikarenakan sudut ACD merupakan segitiga sama kaki. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.